Materi berikutnya adalah entity relationship diagram. Atribut ya, itu tipenya berbagai macam ya. Ada yang simple dan composite, ada yang single value dan multi value, ada yang derived atribut. Nah, kalau simple dan composite, atribut simple ini artinya tidak bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Sedangkan kebalikan dari simple yaitu composite, itu atribut yang bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Contohnya, kalau ada atribut nama, itu sebetulnya masih bisa dibagi menjadi atribut nama depan dan nama belakang. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang paling umum lagi adalah atribut composite-nya tanggal lahir. Sebetulnya itu bisa dibagi lagi menjadi atribut hari, atribut bulan, dan atribut tahun. Ya, untuk yang atribut composite tanggal lahir. Nah, berikutnya single value dan multi value. Untuk yang atribut single value bisa diisi paling banyak satu nilai untuk satu baris data. Sedangkan kalau multi value itu bisa diisi beberapa nilai sekaligus untuk satu entitas ya. Untuk satu baris data atau untuk satu entitas itu biasanya lebih dari satu. Contohnya adalah hobi. Misalkan Susi tadi kan ada Bambang, Susi ya. Nah, misalkan Bambang hobinya ada lari, kemudian jalan-jalan, baca buku. Sedangkan Susi hobinya masak, kemudian jalan-jalan dan menonton film. Misalnya kira-kira seperti itu ya. Nah, karena masing-masing baik Susi atau Bambang hobinya lebih dari satu, maka atribut hobi itu disebut atribut multi value. Kebalikannya adalah single value. Jadi atribut yang isinya, setiap entitasnya, setiap barisnya, itu diisi paling banyak cuma satu. Contoh nama. Nama orang ya satu kan ya, setiap nama orang. Kemudian apalagi jenis kelamin. Ya. Masa kadang perempuan, kadang laki-laki gitu kan. Jenis kelamin pasti satu ya. Untuk satu entitas atau untuk satu baris data. Berikutnya ada atribut derive, atribut yang didapat dari hasil pengolahan atribut lain. Contohnya umur. Ini adalah hasil pengolahan dari atribut tanggal lahir dan tanggal sekarang. Jadi tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir itu menghasilkan umur. Nah, karena umur itu adalah hasil perhitungan, maka atributnya disebut atribut derive. Contohnya yang ini, atribut composite, nama, itu ada nama depan dan nama belakang. Ya. Jadi cara penulisannya nama, terus dibagi lagi pakai garis, nama depan, nama belakang. Kemudian alamat. Atribut alamat itu termasuk atribut composite atau bahasa Indonesianya komposit. Ya. Karena bisa dibagi menjadi jalan, kota, provinsi, kode pos. Ya. Bahkan yang jalan bisa dibagi lagi. Jalan itu termasuk composite lagi. Bisa dibagi menjadi nama jalan dan nomor alamat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang siswa tadi, itu saya sudah menuliskan atribut composite tanggal lahir, udah saya bagi ya menjadi hari, bulan, dan tahun. Berikutnya ada nama. Nama juga atribut composite karena ternyata bisa dibagi lagi menjadi N depan dan N belakang. Kemudian alamat juga ini termasuk atribut composite karena bisa dibagi lagi menjadi atribut jalan dan kota. Nah, sedangkan kalau atribut yang sudah tidak bisa dibagi lagi, misalkan JK jenis kelamin, yaitu kita kategorikan sebagai atribut simple. NIM juga demikian ya, tidak bisa dibagi lagi, kita kategorikan sebagai atribut simple. Jadi simple kebalikannya composite. Ya. Nah, kemudian yang disebut dengan multi value. Nah, lihat multi value untuk telepon ya.
Biasanya guru itu teleponnya lebih dari satu ya, misalkan telepon rumah, kemudian telepon HP. Nah, karena dia entitas guru ini, ya, entity set guru, setiap baris datanya teleponnya lebih dari satu, maka kita kasih dia istilah atribut multi-value. Simbolnya garisnya 2 ya. Kalau multi-value, atributnya 2 garis begini. Nah, sedangkan yang derive, yaitu atribut yang merupakan hasil perhitungan, yang misalkan umur, itu atributnya garisnya putus-putus. Nah, kebalikan dari multi-value adalah single value, alamat guru, nama guru dan kode. Karena satu atribut isinya hanya satu data, maka kita kategorikan sebagai single value. Nah, kemudian notrasi atribut ya, ini udah dijelaskan di sini. Atribut itu diberi tanda elips ya. Kemudian untuk yang atribut kunci itu diberi tanda pagar atau garis bawah ya. Berikutnya relasi menggambarkan hubungan antar entitas satu dengan entitas lain. Digambarkan dengan notasi belah ketupat. Contohnya adalah mahasiswa mempunyai organisasi, maka mahasiswa tarik garis, notasinya belah ketupat, tarik garis lagi ke entity set organisasi. Nah, ini adalah ilustrasi relasi mahasiswa dan organisasi ya. Jadi di sini ada organisasi, contohnya ada Linux, ada organisasi pencipta satwa. Kemudian kalau mahasiswa itu ada Bambang, ada Susi, dan ada Sumarno. Maka Bambang Susi Sumarno itu mempunyai organisasi yang ini ya. Sumarno mempunyai organisasi pencinta satwa ya. Nah, kita lihat di sini umumnya ya, relasi itu berupa kata kerja. Mempunyai atau dipunyai ya, kata kerja aktif atau kata kerja pasif. Kemudian terdiri dari, kemudian memiliki atau dimiliki, jadi kata kerja aktif dan kata kerja pasif, mendampingi, didampingi, dan seterusnya ya. Jadi kita lihat bahwa relasi umumnya kata kerja dan kata kerjanya ya itu aja, mempunyai, dipunyai, memiliki, dimiliki, dan seterusnya, kira-kira seperti contoh yang saya sebutkan ini. Nah, kita akan membuat relationship set, yaitu siswa memiliki kelas berdasarkan kasus yang tadi sudah dibaca. Kemudian kelas dipimpin oleh wali kelas, ya, kelas dipimpin oleh wali kelas. Jadi yang di tengahnya ini adalah relasi atau relationship set. Berikutnya guru mengajar bidang studi. Nah, yang di tengah itu adalah relationship set atau relasi. Berikutnya guru menduduki jabatan